Selamat datang di kabarinews.com. Saya John Wee dari San Francisco dan hari ini kami ada Bu Hediana. Apa kabar Bu Hediana? Baik, baik. Apa kabar Pak John? Baik, terima kasih. Boleh introduce yourself dan juga mungkin bisa beritahu asal dari mana, terus perjalanan hidup bagaimana sampai bisa karir untuk membantu human right trafficking. Silakan. Nama saya Hediana Utarti. Keluarga saya asalnya dari Surabaya sebetulnya. Saya lulusan UI FISIP tahun 78. Jadi saya orang bekas mahasiswa zaman perjuangan tahun 78. Saya datang ke Amerika tahun 86. Actually, saya belajar di Hawaii untuk Masters and PhD. Seharusnya saya itu jadi profesor. Bapak Ibu saya ingin saya jadi dosen. Tapi kok setelah mengajar beberapa semester tuh kok kayaknya boring ya. Jadi saya lebih tertarik untuk membantu atau bekerja dengan orang-orang yang korban-korban kekerasan yang benar-benar memerlukan bantuan pada saat itu. Saya bekerja di universitas pada saat itu dan ada banyak mahasiswa-mahasiswa yang mungkin setelah SMA tidak mampu masuk ke college, ya kan? Terus kerja dulu, ada perempuan-perempuan yang punya anak dulu, lalu kembali ke sekolah, atau bekas militer yang kembali ke sekolah, itu mereka masuk ke sekolah itu bingung, ke college itu bingung, mau ngapain. So, when I help them, work with them, kasih tahu ini financial aid, ini begini, kuliah itu modelnya gini, and when I saw them successful, itu rasanya kok itu lebih seperti panggilan saya, begitu. Anyway, lalu saya ikut training mengenai sexual assault and domestic violence. Jadi di tahun 2000 saya pindah ke San Francisco. Sekarang saya bekerja di Asian Women Shelter dan saya koordinator untuk program anti-trafficking. Yes. Oke, boleh bicara sejarah dari Asian Women Shelter? Thank you. So, Asian Women Shelter itu organisasi yang udah cukup tua, lahirnya tahun 1988. Jadi 32 umurnya, saya rasa. Saya join 20 tahun yang lalu. Jadi separuh dari itu saya mengalami. Tahun 88 itu Pak John, ternyata kalau ada korban kekerasan yang tidak bisa berbahasa Inggris, itu kalau mereka minta bantuan ke law enforcement atau ke dokter, itu katanya itu service providers tidak tahu mau berbuat apa. Dan kalau ada kejadian KDRT yang abuser yang berbuat yang melukai orang lain itu biasanya lebih pintar bahasa Inggris. Jadi polisi lebih percaya dengan yang abuser. Karena itulah our founders itu salah satu komitmen terbesarnya adalah language access. Jadi tahun 88 itu mereka punya dua bahasa Asia waktu itu, Mien atau Laotian dengan Chinese, Cantonese. Sekarang 30 tahun kemudian kami punya akses ke 41 bahasa termasuk bahasa Indonesia. Gitu. Jadi memang tujuannya adalah memberi bantuan sosial, of course, tapi dengan emphasize, dengan tekanan language access. Jadi misi dan visi dari ini organisasi apa? Misi dan visinya adalah to end domestic violence and to empower survivors to live independently. Oke, so boleh kasih contoh apa yang dilakukan di organisasi ini untuk membantu korban-korban? Thank you. Saya ingin menekankan juga bahwa saat ini 32 tahun kemudian
klien-klien kita itu tidak hanya orang Asia. Jadi sebetulnya nama Asian Women Shelter itu sebetulnya agak nggak cocok ya, karena tapi belum diganti. Jadi klien kita itu ada yang berbahasa Rusia dan banyak yang berbahasa Spanish. Jadi korban kekerasan dari South of America, dari Guatemala, dari Meksiko, segala macam itu juga ada, dan juga dari Rusia. Sekarang pun kami punya line khusus untuk orang-orang yang berbahasa Arab. Jadi ada Arab Mesir, ada Arab Palestina, ada Arab Syria. Itu kita punya line khusus untuk bahasa Arab. Apa yang kami lakukan ada dua macam. Korban-korban kekerasan itu ada yang KDRT, ada yang human trafficking, ada juga yang elder abuse, ada juga anak yang diusir oleh orang tuanya karena macam-macam, termasuk kalau mereka itu gay. Apa yang kita lakukan? Biasanya orang yang memerlukan bantuan itu menelpon kami melalui crisis line, atau mereka minta tolong teman, atau mereka bicara sama lawyernya atau gurunya. Lalu kita akan bikin assessment apa sebetulnya yang mereka perlu bantuan. Apakah perlu shelter, roof over their head, perlu makan, perlu ditemani mencari lawyer, apa sebetulnya yang mereka bantuin. Nah, korban-korban yang tinggal di shelter itu biasanya karena tidak punya shelter, jadi tidak punya any resources. In the most dangerous situation, has nowhere to go and has no other resources. Jadi mereka bisa tinggal di shelter selama 3 bulan. Dan di dalam 3 bulan itu kalau ada women's advocate or adults advocate, dan juga ada children's advocate. Lalu kita assess perlunya apa. Apakah perlu ke lawyer segera, karena mungkin oleh abusernya itu tidak diurus surat-surat imigrasinya, karena memang status imigrasi itu dipakai untuk menindas seseorang. Ya kan? Jadi kalau saya menikah dengan seseorang, si orang itu saya US citizen dan si orang itu bukan US citizen, kalau dia mau meninggalkan saya bilang, oh, gue nggak urus surat-surat lo, gitu. Nah itu biasanya dipakai untuk apa? Cara-cara KDRT. Jadi kita akan carikan lawyer, kita sediakan makan, dan yang paling penting itu adalah kesehatan juga. Jadi jangan sampai mereka sakit. Kalau ada anak-anak diurus, sekolahnya dipindah, dan all kinds of safety planning. Pokoknya bagaimana supaya mereka itu safe. Nah, setelah mereka dihubungkan ke berbagai service providers, ya, jadi dari kesehatan, kayak lawyer, kayak sekolah, macam-macam, slowly kita akan bantuin mereka untuk transition untuk hidup sendiri. Gitu. Nah, biasanya teman-teman yang tidak bisa bahasa Inggris atau belum bisa, tidak lancar bahasa Inggris, kita kirim ke ESL classes biasanya. Nah, setelah itu pelan-pelan cari pekerjaan. Jadi misinya adalah dalam 3 bulanan itu, 3 atau 4 bulan itu bagaimana mereka rebuild a new life free of violence, basically. Ya. Yeah. Maaf tadi KDRT apa itu ya? Kekerasan dalam rumah tangga. Violence itu bahasa Indonesianya KDRT. Jadi domestic violence ya. Domestic abuse. Yes, domestic violence or domestic abuse itu bahasa Indonesianya KDRT. Suami yang di abuse, Asian Women Shelter ada program untuk itu, bukan? Nah, kalau seandainya pembantu, apakah banyak yang di abuse atau dapat kasus yang pembantu, bagaimana itu? Oh, nah itu model kekerasan lain lagi, Pak John. Jadi ada KDRT, itu adalah intimate partner violence. Jadi
dalam hubungan yang intim dalam keluarga, satu orang melukai yang lain, ya kan? Ada namanya elder abuse, yaitu orang-orang yang melukai atau do harm, hurt, apa ya bahasa Indonesianya, hurt orang tua kita. Ada juga child abuse kan. Nah kalau yang have something to do dengan pembantu yang di abuse itu kan biasanya dalam dunia saya itu biasanya have something to do dengan apa yang disebut human trafficking. Human trafficking itu bahasa Indonesianya penjualan manusia, tapi mungkin tidak terlalu tepat memakai penjualan manusia karena human trafficking itu adalah sesuatu situasi di mana kita itu dipaksa bekerja, dipaksa berbuat sesuatu yang kita tidak mau. Dan kalau kita tidak mau itu kita di abuse, dipukul atau ditakut-takutin gitu. Nah, yang sering terjadi, yang saya lihat karena saya koordinator program anti-trafficking, itu banyak orang-orang yang pergi ke luar negeri, ke Bay Area, ke San Francisco, dijanjikan, oke, aku ikut kamu, saya kerja sebagai babysitter, nanti kalau malam atau sore aku bisa sekolah lagi, tapi ternyata bohong. Jadi mereka bekerja sebagai babysitter benar, tapi jam kerjanya itu nggak jelas. Karena kadang jam kerjanya itu basically dari matahari terbit sampai midnight, nggak boleh keluar, jadi freedom of movement-nya tidak ada. Dibayarnya kecil, jadi biasanya jauh di bawah minimum wage. Terus karena kebanyakan malah nggak dibayar pajak. Dan kalau misalnya mereka menuntut bayarannya, mereka dimarahin atau dipukul atau dibilang, oh ntar aja kalau kontraknya udah habis. So that is what we call here human trafficking. Jadi itu ada juga kasus pembantu seperti itu banyak. Ada juga kerja di restoran, Pak John. Ada kerja di restoran, bisa jadi construction worker, bisa jadi. Ada juga yang istrinya dipaksa seperti itu dengan alasan kamu kan istriku, jadi kalau gue suruh kerja paksa ya lo harus nurut aja gitu. So that is human trafficking, yes. Oke, selama ini 20 tahun yang Hediana kerja sama Asian Women Shelter. Gimana dengan situasi human trafficking untuk masyarakat Indonesia? Saya jadi koordinator human trafficking itu sejak 2006 sampai sekarang. Ya lumayan menyedihkan kalau saya bilang. Ada aja setiap bulan yang lapor situasi di mana seseorang datang ke Amerika lalu dibohongin, tricked kalau istilahnya. Ada yang memang dibohongin terus tidak boleh keluar rumah, Pak. Terus ada yang diperkosa di dalam rumah itu, terus akhirnya kabur ke tetangga, ada yang seperti itu. Ada juga yang memang datang sendiri mencari kerja dengan visa turis, ya. Berarti kan kalau begitu tuh istilah Indonesianya kan gelap, istilah kita undocumented karena kan kita nggak punya work permit. Dengan kalau kita undocumented itu kita menjadi lebih vulnerable, lebih rawan diperas seperti itu. Yes. Jadi sebenarnya kan di Amerika mungkin lumayan banyak yang undocumented, ya. How do you define abuses dalam hal itu? Salah satu contoh tentang gaji ya, gajinya kecil ya daripada kalau seandainya gaji lebih kecilan daripada orang ya penduduk sini, how do you differentiate? Kalau di San Francisco itu minimum gaji kan $15, Pak John. Nah, teman-teman yang undocumented itu ya mereka terimalah dikasih 10, dikasih $8, daripada nggak ada is okay. Ada yang dibayar, tapi jam kerjanya itu lebih dari 8 jam sehari. Gitu. Ada yang tidak dibayar,
Ada yang kasus yang berat-berat tuh biasanya mereka tinggal di dalam rumah terus dikunci, Pak John, nggak boleh keluar. Jadi mereka itu ya seperti kerja paksa begitu, seperti di penjara. There's no freedom of movement, itu salah satunya. Freedom of movement-nya nggak ada. Jadi mau kabur nggak bisa. Kalau seseorang baru datang dari Indonesia, nggak pernah kemana-mana, belum pernah ke luar negeri, datang masuk ke rumah, mungkin di daerah yang agak suburb ya, yang tetangganya agak jauh, nggak boleh kemana-mana, dia juga mau lari kemana, ya kan? So the fact bahwa dia itu tidak tahu apa-apa dan nggak tahu kemana-mana itu menjadi kekuatannya si bosnya itu untuk menekan dia. So that's another thing. Ada juga situasi di mana mereka itu ketakutan di dalam kerja. Jadi takut berbuat ini, takut berbuat itu. Mau keluar dari pekerjaan itu juga takut. Itu juga human trafficking. So basically human trafficking itu situasi di mana kita itu tidak punya freedom of movement, kita tidak dibayar. Mungkin kita di-abuse, dipukul atau bagaimana, dipukul, pokoknya disakiti secara fisikal, mental. And mental. Jadi seandainya ada seorang Indonesia yang kena abuse atau dikurangi gajinya, waktu mereka minta pertolongan ke Hediana, itu kan harus lewat due process ya, harus lewat hukum. Bagaimana mereka mempersiapkan evidence? Sebab ada juga yang mungkin dalam proses ini kan yang si majikan mungkin bakal bilang, ini kan hanya teman saya, hanya tinggal di sini, saya kasih free untuk tempat tinggal. Saya nggak tahu kenapa ini orang jadi jadi musuh saya atau gimana tuh. How do you make such that mereka juga prepare, yang victimnya, korbannya bisa prepare? Benar Pak John, salah satu situasi yang vulnerable, yang rawan itu adalah nggak ada kontrak, ya kan? Semuanya verbal. Jadi enggak kok, itu kan menurut saya, menurut si ini enggak. Itu kan he says, she says, who knows what actually happened. Saya bukan attorney, saya bukan lawyer, jadi saya sebetulnya tidak boleh memberi nasihat-nasihat hukum. Saya hanya bisa share apa yang sudah saya alami. Jadi yang udah terjadi itu ada kasus misalnya yang menelpon kami itu sebetulnya misalnya teman. Ada teman Indonesia telepon saya bilang, Mbak Hedi, ini ada temanku kok kerja sama omnya, kerja sama teman tantenya, tapi dia tuh nggak boleh keluar, gini. So first of all, kalau bisa si korban itu akan bicara sama saya sendiri untuk melihat apakah dia itu mau keluar apa enggak sih, karena ada yang nggak mau keluar, mau pulang aja ke Indonesia. So it depends what they want. Right? Nah, kalau mereka mau keluar, yang saya alami Pak John, biasanya mereka itu kabur. Jadi kabur ke tetangga, kabur ke tempat teman, gitu-gitu. Nah, setelah itu saya akan bantuin tinggal di shelter atau tinggal di tempat lain. Sekarang organisasi saya mendapatkan grant dari government bahwa kita itu bisa nyewa apartemen selama 6 bulan atau setahun. Jadi orang tidak usah tinggal di shelter, bisa tinggal di rumah sendiri. Itu namanya transitional housing. Tugas saya adalah menolong si korban itu supaya dia itu stabil. Jadi sehat, nggak senewen, tenang. Lalu kami pergi ke lawyer. Lawyernya yang akan melihat Pak John, apakah kasus ini kuat apa tidak. Gitu. Jadi mereka akan bikin assessment. Biasanya setahu saya teman-teman yang udah saya bantu itu nggak ada surat kontrak tuh nggak ada. Semua yang harusnya mereka punya itu nggak ada. Itu based on
kesaksian mereka aja. Jadi yang terjadi itu mereka cerita kepada lawyernya mengenai hidupnya dia dari bagaimana kok sampai ke Amerika. Dan ceritanya diceritakan itu sampai ke detail sehingga terus nanti harus diulangi lagi, nanti dicek lagi. Terus kalau ada bukti, misalnya bukti tiketnya, bukti apanya, itu kita kasih. Setahu saya, proses menceritakan, bikin legal narrative itu sebulan sampai 2 bulan. Itu biasanya lawyernya bisa lihat kalau ada cerita yang nggak jelas atau diulangi tapi not quite sure what happened. Terus sudah gitu, setahu saya juga kalau ada diary, ada jurnal, ada catatan, ada surat-surat dari orang tua, itu semuanya kita keluarin. Apapun yang kita punya kita keluarin. Gitu. Terus biasanya kita lawyernya minta testimoni dari orang-orang yang tahu keadaan itu. Jadi memang kontrak nggak ada, ini nggak ada, tapi testimoni-testimoni itu membantu. Dan kalau mereka ke dokter karena luka-luka, dokternya bisa memberi testimoni. So itu yang saya tahu, Pak John. Basically evidence bukti-bukti disimpan kalau bisa atau dikasih ke teman supaya temannya yang simpan, dan bicaralah sejujur-jujurnya. Karena gimana juga nanti kalau ditanyain lawyer itu kelihatan kalau kita itu tidak menceritakan yang sebenarnya. So seandainya ada teman, yang tahu pembantunya dikurung dan dia nggak bisa keluar, bagaimana itu? Apakah bisa panggil polisi atau apa? Gimana menarik pembantu itu keluar dari rumah? This is a very hard. Ini situasi yang sangat sulit karena sebetulnya sebagai orang-orang bantuan sosial, saya tidak boleh masuk ke situ terus ngeluarin orang, tuh nggak bisa. Yang udah terjadi itu adalah kita bicara sama si korban itu, kalau bisa lewat telepon atau teks atau sosial media, apakah kamu mau keluar? Dan saya harus bicara sama sama attorney, sama lawyer untuk melihat mungkinkah kita itu minta bantuan law enforcement untuk mengeluarkan dia. Gitu. Jadi kita harus lewat proses hukum. Biasanya lawyernya yang akan menelpon polisi atau FBI dan bisa masuk untuk mengeluarkan si korban itu. Okay, so my next question is untuk majikan yang mengerjakan human trafficking. What is, in your experience, or what you have gone through, what is the penalty? I have to think about it karena kasus-kasus yang saya bisa cerita kasus yang udah selesai ya, yang belum selesai itu nggak bisa cerita. Well, I can tell you ada kasus, tapi ini bukan orang Indonesia, tapi mungkin terjadi dengan orang Indonesia. Itu ada anak muda, dia tadinya kerja di bar gitu ya sebagai waitress, dibawa ke sini oleh 2 suami istri bukan ke San Francisco tapi somewhere di suburb, dijanjikan untuk bantuin di rumah lah sebagai cooking and this, dan dijanjikan sekolah. Anak ini umurnya 19-20, mau tentu aja, terus dibawa ke Disneyland lah segala macam. Ternyata Pak John, dia itu tidak pernah sekolah. Si orang tua itu sering mengadakan pesta seks. Jadi teman-temannya datang, mereka ganti-ganti pasangan, dan si anak perempuan ini dikasih minum, dikasih obat-obatan, santai, diharuskan ikut di dalam kegiatan itu.
Nah, setelah hampir 2 tahun, dia itu, tapi dia dikasih uang, Pak John. Dikasih uang berapa ratus sebulan untuk dikirim ke kampungnya itu, sehingga adik-adiknya bisa sekolah. Gitu. Jadi, dan orang dua ini, suami istri itu baik sekali sama dia, kecuali untuk pada saat-saat seperti itu. Jadi konflik sekali dia itu waktu itu. Saya ketemu dia akhirnya dipertemukan dengan saya itu karena dia minum 2 botol Tylenol, jadi dia berusaha bunuh diri. Nah, kasusnya langsung dipegang oleh lawyer kami dan langsung I think itu yang mengambil itu federal district attorney, jadi diambil dalam kasus federal. Itu si rumahnya si lawyer kami itu harus bikin list selama 2 tahun itu secara monetary, secara keuangan berapa kerugiannya. Jadi kalau kerja secara normal itu berapa kerugiannya itu dibikin, dan lawyer kami minta kerugiannya itu. Kalau nggak salah 50.000 ya. Dan judge waktu itu kasih dia 50.000. Terus jadi rumahnya si orang dua itu disita dan mereka masuk penjara. Kalau nggak salah satunya itu juga lawyer dan dikeluarin dari Bar Association. Tapi prosesnya itu hampir 2 tahun dan uang yang 50.000 itu nggak keluar 50.000 jreng kalau orang Jawa bilang, nggak, keluarnya 200. Itu saya tidak tahu bagaimana arrangement-nya karena itu biasanya our criminal lawyer yang ngurusin seperti itu. Itu yang saya tahu. Tapi secara hukum, I know Hediana bukan lawyer, tapi kita tahu hukumnya Amerika apa itu kalau seandainya ada yang mengerjakan human trafficking. I don't know. Actually, I don't know. Secara teori mereka bisa dipenjara dan juga mereka harus mengganti rugi. Kan ada criminal law, ada civil law. Yang criminal law yang saya tahu mereka bisa dipenjara. I don't know how. Kalau yang civil law itu mereka bisa mereka harus ganti rugi. Oke. Terus seandainya memang ini korban adalah human trafficking ya, dan mereka ingin tinggal di Amerika, apakah bisa? Harusnya bisa. Jadi makanya kita harus ke attorney, si attorney kita itu akan melihat apakah kasusnya ini kuat apa tidak. Terus kita akan apply untuk T visa. Kalau zamannya Obama dulu, T visa itu kita kirim ke USCIS, terus dalam 6 bulan, 7 bulan kita si korban bisa mendapatkan work permit. Nah, setelah mereka mendapatkan T visa dan work permit yang memperbolehkan mereka tinggal dan bekerja di Amerika selama 4 tahun. Jadi karena kamu tuh udah jadi korban di Amerika, ini kasihan kamu, aku kasih work permit selama 4 tahun. Nah, kalau 4 tahun itu mereka tidak pernah berbuat kriminal dan segalanya, bisa apply for green card. Bagaimana situasi sekarang dengan Trump, di bawah Trump ya, di mana banyak anti-illegal segala macam anti-immigrant. Ya, immigrant. Ya, gimana sekarang situasinya menurut Hediana sendiri? Situasinya agak sulit sebetulnya Pak John. Jadi kalau dulu kita menunggu 6-7 bulan, paling lama 8 bulan lah untuk tahu diterima apa enggak, ya kan? Sekarang itu nunggunya 16 sampai 17 bulan, jadi hampir 2 tahun. Nah, lucunya federal government dan juga state government itu menyediakan bantuan selama 8 bulan. Bantuannya itu food stamp dan medical. Jadi ada cash aid sama food stamp itu ya satu orang single itu mungkin dapat
Ya 200 sampai 400 sebulan, nggak cukup untuk makan aja di San Francisco, of course, and dapat medical selama 8 bulan, lalu work permit-nya datang, jadi mereka bisa mulai kerja ya as normal as possible lah gitu. Sekarang itu 16 bulan, jadi 8 bulannya udah habis, and then you have another 8 bulan, if not setahun, menunggu. Jadi tugas kami, tugas orang-orang seperti saya ini lebih berat karena nunggu selama setahun itu mau gimana? Mau nggak bisa bayar rent, nggak bisa makan, ya kan? Jadi mereka bisa aja homeless. Jadi jadi organisasi-organisasi seperti saya itu mengumpulkan uang dana sekarang untuk actually bayar rentnya mereka dan kasih makan. Dan jadi dikirim ke ke job training atau macam-macam seperti itu sehingga menunggu hampir 2 tahun itu tidak terasa seperti sia-sia. Nah, sekarang tantangan paling besar beside itu ya yang baru disebutkan apa itu, Hediana? Maksudnya Tantangan selain waktu pengadilan ini, one of the challenges ya adalah harus karena sekarang pengadilan itu takes maybe 16 months, dulunya 8 bulan, dan the difference harus cari uang buat bayar ongkos-ongkos sewa termasuk ini. Selain itu apakah ada tantangan yang lain? Tantangannya ya tantangan cari uang, cari dana itu aja udah besar sekali ya. Terus yang kedua tantangannya tentu mental health, Pak John, karena mereka kan nggak boleh kerja, nggak boleh berbuat apa-apa, boleh sekolah bahasa Inggris atau sekolah training. Itu kalau di San Francisco, itu di San Francisco County itu banyak tempat-tempat training seperti itu, masih bisa. Kalau di county lain yang lebih kecil, yang lebih besar teritorinya, tapi resourcesnya lebih sedikit di Contra Costa atau di tempat yang lebih jauh lagi, itu tidak ada training seperti itu. Jadi mereka itu nganggur. Jadi tantangannya itu mental health. Orang jadi gila kalau nggak berbuat apa-apa dan merasa tidak berguna di dalam masyarakat. So itu tantangan yang berat. Tantangan lain lagi bagi lawyer-lawyer kami itu adalah permintaan-permintaannya untuk dokumen-dokumennya lebih banyak. Ya. Oke, baik. Pesan terakhir, Hediana, untuk pemirsa Kabari apa? Pesan terakhir mengenai human trafficking itu adalah kalau kalau diiming-imingin kerja di Amerika, mohon cari informasi dulu bagaimana situasi di sana dan jangan cepat percaya sama orang kalau bilang udah nggak apa-apa di sini gue kerjain aja, kita gelap aja, please janganlah, sebab itu berbahaya. Kalau nanti ditangkap dan dideportasi nanti malah repot, belum kalau nanti dibohongin, dibilang dikasih gaji lebih kecil dan juga disiksa atau diperkosa. Terakhirnya saya mau berterima kasih kepada teman-teman di Indonesian Community Outreach Committee, Ibu Yuli, Bu Silvana, dan juga Pak Tony Basaman yang sudah menjadi my eyes and my ears, jadi teman kuping dan mata saya di community sehingga kita bisa mengadakan education mengenai masalah ini dan juga menghubungkan potensial korban kepada saya. Terima kasih untuk komunitas Indonesia yang membantu saya. Terima kasih. Baik, Hediana. Terima kasih untuk memberi banyak informasi hari ini. Dan untuk pemirsa Kabari, saya John Uwi, sekian dulu. Sampai kita berjumpa lagi. Thank you. Thank you.